Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini, tertulis dalam Injil Yohanes 1 ayat 10 hingga 17, beginilah firman Tuhan. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, "Inilah dia, yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, beberapa waktu lalu ada seorang teman yang bercerita. Ia menginap di rumah temannya selama seminggu. Rumah itu sangat besar sekali, memiliki kamar yang sangat banyak, halamannya luas, makanannya berlimpah. 7 hari ia tinggal, ia tidur nyaman, makan enak, dan mandi air hangat. Tetapi pada hari ke-8 dia baru sadar, dia tidak pernah bertemu dengan tuan rumahnya. Ia tinggal di rumah itu, makan roti dari dapur itu, minum air dari kulkas itu, tetapi tidak pernah mengenal pemiliknya atau orang tua dari temannya. Ia tahu rumahnya luar biasa, tetapi tidak pernah kenal siapa yang membangun dan memilikinya. Bukankah begitu juga hubungan banyak orang dengan Tuhan? Setiap hari kita menghirup udara ciptaannya. Setiap pagi mata kita terbuka oleh berkat-Nya. Setiap langkah kita ditopang oleh kekuatannya. Tetapi kadang kita hidup tanpa sungguh mengenal pemilik hidup ini. Bukannya dunia ini tidak menikmati anugerah Tuhan, tetapi dunia sering tidak mengenal sumber anugerah itu. Ini adalah gambaran dari Yohanes 1 ini, Bapak Ibu yang terkasih. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayat ini seperti menampar dengan lembut hati kita. Bukankah ini gambaran manusia sepanjang zaman? Bagaimana mungkin dunia tidak mengenal Sang Pencipta? Bagaimana mungkin manusia menolak Sang Sumber Hidup? Dan bagaimana kita yang sudah percaya hidup dalam anugerah yang melimpah itu? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yohanes membuka Injilnya dengan sesuatu yang sangat mengejutkan. Ia tidak memulai dari kandang, tidak dari palungan, tidak dari malaikat atau gembala atau bintang di langit. Ia memulai dari keabadian. Pada mulanya adalah firman. Dia sedang berkata, Yesus itu bukan sekedar tokoh sejarah, bukan sekedar bayi yang lahir, bukan sekedar guru rohani. Dia adalah sumber hidup, pencipta alam semesta, firman yang maha ada sejak kekekalan. Namun, ketika Sang Pencipta itu melangkah ke dalam ciptaannya, ketika Sang Sumber Hidup itu datang ke dunia, ketika terang sejati masuk ke dalam dunia yang gelap, dunia tidak mengenalnya. Bahkan orang-orang kepunyaannya sendiri tidak menerimanya. Ini adalah sebuah tragedi rohani yang terbesar. Bukan bahwa manusia tidak tahu Allah, tetapi manusia mengenal dunia lebih dalam daripada mengenal Allah. Kita cepat mengenali merek HP, tetapi lambat mengenali suara Tuhan. Kita hafal jadwal sinetron atau bioskop,
tetapi lupa membuka Alkitab. Kita tahu lokasi mall terbaru, tetapi bingung jalan menuju ruang doa. Itu adalah gambaran bahwa dunia tidak mengenalnya. Sama halnya, apa yang pertama kali kita lihat ketika kita bangun pagi? Jawabannya mayoritas sama, yaitu handphone. Lalu, siapa yang pertama kali kita sapa ketika kita bangun pagi? Banyak yang diam. Bukan karena tidak tahu jawabannya, tetapi karena ada pengakuan samar dalam hati. Tuhan tidak selalu menjadi yang pertama. Padahal Bapak Ibu yang terkasih, Yesus datang bukan hanya untuk dikenal sebentar, tetapi diterima sepenuh hati. Yohanes berkata, semua yang menerimanya bukan sekedar tahu tentang dia, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, bukan anggota jemaat, bukan sekedar pengunjung gereja, tetapi anak-anak Allah, identitas yang tidak ternilai. Ini bukanlah gelar yang biasa. Ini bukan sekedar gelar gerejawi, bukan gelar akademis, bukan jabatan organisasi. Menjadi anak Allah berarti statusnya berubah dari ciptaan menjadi anaknya. Relasinya berubah dari musuh menjadi sahabat. Arah hidup berubah dari tanpa tujuan menjadi bagian rencananya. Masa depan berubah dari binasa menjadi hidup yang kekal. Dan anugerah itu tidak dibayar, tetapi berharga. Gratis, tetapi bukan murahan, karena dibayar dengan darah anak domba Allah. Menjadi anak Allah artinya bukan hidup lagi sebagai orang asing, bukan lagi berjalan tanpa arah, bukan lagi menanggung hidup sendirian, tetapi hidup dalam hubungan dengan Bapa yang mengenal nama kita, bahkan sebelum kita mengenal diri kita sendiri. Saya teringat seorang anak muda yang berkata, "Pak, saya rajin pelayanan, tetapi saya tidak yakin saya sungguh mengenal Yesus." Saya tidak langsung menjawab. Saya terdiam. Sebab bukankah itu juga pergumulan banyak kita? Kemudian saya mengatakan, mengenal Yesus bukan soal hafal ayat dari Alkitab, tetapi soal membuka hati. Mengenal Yesus bukan soal berapa banyak kita berbicara tentang Dia, tetapi seberapa sering kita mendengar suaranya. Karena firman itu telah menjadi manusia, bukan supaya kita mempelajari sebuah doktrin, tetapi supaya kita mengalami pribadi yang hidup. Firman itu telah menjadi manusia. Disinilah letak keajaibannya Bapak Ibu yang terkasih. Allah tidak tinggal jauh. Allah tidak tinggal di kayangan, seperti pikiran orang pada umumnya. Tetapi Allah turun menjadi manusia. Dia merasakan lapar, dia merasakan dingin, dia menangis di kuburan Lazarus. Dia tersenyum melihat iman seorang anak kecil. Dia bergejolak hatinya ketika Yerusalem menolak. Dia berkeringat darah di Getsemani. Allah mengerti kita bukan dari jarak jauh, tetapi dari sebuah palungan dan sebuah salib. Dan Yesus, datang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Tanpa kebenaran, kita tetap tinggal di dalam dosa. Tanpa kasih karunia, kita tidak punya kekuatan untuk bangkit dari dosa. Tetapi Yesus tidak memilih satu. Dia membawa keduanya. Jika hanya kebenaran, kita dihancurkan. Jika hanya kasih karunia, kita dimanjakan. Namun Yesus datang mengangkat kita, bukan merusak, memperbaiki, bukan mematahkan, membakar dosa, tetapi menyelamatkan orang berdosa. Sama halnya Bapak Ibu yang terkasih, seorang anak yang sedang menimba air sumur. Airnya keruh, dan ia marah dan berkata, "Sumur ini sangat jelek." Ayahnya datang, menimba lagi dan mengaduk dasar sumur. Lalu keseluruhan sumur menjadi semakin keruh. Anak itu bingung. Ayahnya berkata, "Air yang keruh bukan karena sumurnya yang buruk, tetapi karena endapannya belum diangkat." Demikian juga dengan hidup kita. Yesus datang bukan hanya menambal, tetapi mengangkat endapan dosa dalam hidup kita. Kesombongan, iri hati, kemarahan, ketidakpedulian, keserakahan, hawa nafsu, ego. Tanpa Dia, kita keruh. Dengan Dia,
kita dipulihkan. Dan inilah gambaran kasih karunia dan kebenaran itu yang memeluk, kebenaran yang memurnikan, dan keduanya bekerja sama untuk menghasilkan hidup yang baru. Dan Yohanes menutup firman Tuhan pada hari ini dengan satu perbandingan yang sangat dalam. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Taurat adalah peta, menunjukkan arah, tetapi anugerah adalah kendaraan, membawa kita berjalan. Taurat berkata, jangan berdosa. Kasih karunia berkata, aku mengampunimu, dan aku memampukanmu untuk berhenti berdosa. Jika Taurat adalah cermin, maka kasih karunia adalah air yang membasuh muka kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus sudah datang ke dunia. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita sungguh mengenalnya? Yesus sudah datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi apakah rumah hati kita terbuka untuknya? Yesus memberikan kuasa menjadi anak-anaknya. Tetapi apakah kita hidup seperti anak atau seperti tamu yang sementara? Hari ini saya tidak hanya mengajak kita percaya kepada Yesus, tetapi menerima Dia di dalam pikiran, di dalam perasaan, di dalam keputusan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pergumulan, dan dalam kelemahan kita. Sebab Dia datang penuh kasih karunia dan kebenaran. Dia tidak datang untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membangkitkan kita. Dia tidak datang untuk sekedar dikenal, tetapi untuk tinggal di dalam hati kita. Dan saya ingin bertanya, bukan sebagai seorang pengkhotbah, tetapi sebagai sesama peziarah di dalam hidup ini. Jika Yesus adalah sumber terang, kenapa kita masih memilih berjalan dalam remang-remang? Mari pada hari ini dan hari-hari ke depan kita berkata dalam hati dan memantapkan hati kita, Tuhan, bukan hanya aku tahu tentang-Mu, tetapi aku menerima Engkau. Bukan hanya aku membaca firman-Mu, tetapi aku diperbaharui oleh-Mu. Jadikan aku bukan sekedar orang yang religius, tetapi anak-Mu yang hidup dalam kasih karunia dan kebenaran. Amin. Tuhan memberkati.